Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar ibu juga sehat walafiat sehingga ibu bisa menemani kalian belajar hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Kalau nggak ada yang mau, ibu tunjuk aja ya. Hari ini yang pimpin doa Doni. Ayo Doni, pimpin doa dulu ya. Amin. Nah, siapa yang tadi pagi belum sarapan? Ngaku. Yang masih ngantuk? Yang abis dimarahin mama? Aduh, kasihan. Sekarang sebelum mulai belajar, kita semangat dulu yuk, belajar yuk. Ayo berdiri dulu semua, berdiri. Kita nyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati. Tahu kan lagunya? Yang pertama, tepuk tangan dulu ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, ya memang ya begitu. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Nah, masih ngantuk gak nih? Masih lapar gak nih? Sekali lagi. Sekarang injak bumi. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, ya memang ya begitu. Kalau kau suka hati, injak bumi. Pinter. Udah mulai melek belum? Yang masih ngantuk, sekali lagi biar makin melek. Kita muter-muter, oke? 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, putar-putar. Kalau kau suka hati, putar-putar. Kalau kau suka hati, ya memang ya begitu. Kalau kau suka hati, putar-putar. Nah, tuh kan pada melek semua. Sekarang duduk dulu, duduk, rileks lagi. Yang mau minum boleh minum dulu. Iya, sekarang ibu absen dulu ya. Ini siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Rani sakit. Kemudian siapa lagi? Ica kenapa? Oh, sakit juga. Baik, kalau gitu kita sekarang buka bukunya ya ke pembelajaran yang keempat, halaman 21. Sekarang udah pada bawa belum pianikanya? Mau apa sih kita kok bawa-bawa pianika? Nah, kita hari ini akan memainkan sebuah lagu pakai pianika. Kalian pasti udah bisa kan pakai pianika? Kita juga akan nonton video pembelajaran yang paling asik. Biar kalian semakin paham ya sama pelajaran hari ini. Siapa yang udah tahu hari ini mau belajar apa? Benar, hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia, belajar seni budaya pakai pianika, dan juga belajar IPA tentang ciri-ciri pubertas pada manusia. Nah, sekarang udah pada siap? Oke, yang pertama ibu mau tanya dulu nih, siapa yang bertugas piket hari ini? Siapa? Rika, Kiki, sama satu lagi?
Oh, Rio. Nah, udah pada piket belum tadi pagi? Tugas piket itu kan apa aja coba? Iya betul, membersihkan ruangan kelas, ruangan sekitar kelas, dan juga membereskan serta merapihkan keadaan ruang kelas agar kita sebagai yang menggunakan merasa nyaman saat belajar. Nah, piket itu salah satu bentuk kita mempedulikan lingkungan. Jadi kita harus peduli nih, lingkungan kita tuh bersih atau enggak, seperti itu. Iya, apalagi contoh peduli lingkungan, siapa yang tahu? Iya, betul, tidak membuang sampah sembarangan. Itu juga salah satu contoh kita peduli lingkungan. Siapa lagi yang tahu peduli lingkungan itu apa sih? Iya, benar. Kita menanam pohon, kita tidak mencabut tumbuhan sembarangan, tidak mencemari sungai. Itu merupakan salah satu contoh kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Biar apa sih kita harus peduli dengan lingkungan? Nah iya, jadi agar kelak anak cucu kita juga merasakan lingkungan yang asri, yang seperti kita rasakan. Kalau kita tidak merawat lingkungan, tidak mau peduli dengan lingkungan, aduh bakal jadi apa dunia ini nanti? Coba bayangin, sampah ada di mana-mana. Semua orang buang sampah sembarangan. Tidak ada yang mau menanam pohon. Sungai-sungai semuanya penuh dengan sampah. Nah iya, pasti kita tidak akan bisa lagi hidup di dunia ini. Gimana caranya? Pohon kan memproduksi oksigen untuk kita bernafas. Kalau nggak ada pohon, gimana? Betul tidak? Iya. Selanjutnya kita buka bukunya ya. Lihat tuh di depan. Ada Aisyah dan juga ibu guru. Bukan ibu guru. Ada Aisyah dan teman-temannya sedang menanam pohon. Iya. Aisyah ini merupakan salah satu contoh peduli dengan lingkungan. Nah, kalau kalian gimana cara peduli dengan lingkungan? Ayo, gimana? Coba ditulis di buku kalian bagaimana cara kalian peduli dengan lingkungan kalian. Ya, ibu tunggu ya. Apapun bebas. Nggak apa-apa, nggak sama dengan teman, karena itu kan pemikiran kita sendiri ya. Ayo ibu tunggu ya. Nah, kalau sudah disimpan dulu ya, nanti akan ibu periksa satu persatu. Sekarang siapkan pianikanya, kita mau bermain musik. Nih, dari judulnya sudah sangat-sangat sesuai dengan apa yang tadi sudah kita bahas ya. Aku cinta lingkungan, nada dasarnya ada di C. Sudah siap belum? Pelan-pelan ya, bareng-bareng sama ibu. Nih, ibu contohkan dulu ya. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita coba bareng-bareng dimulai dari baris pertama dulu ya. Ayo. Nah, seperti itu. Ibu dengar belum pada lancar nih. Coba kita pakai suara dulu ya.
1, 2, 3. Do, 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 si, la, si, do. Mi, fa, mi, re, do. Nah, kayak gitu. Kita lagi ya. Nah, udah pada bisa nih Ibu denger. Kita lanjut ke baris keduanya dulu ya. Coba pakai mulut dulu. 1, 2, 3. La, si, do, re, mi. Mi, fa, mi, re, do. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita coba mainkan. Nah, karena udah pada lancar, langsung kita mainkan satu lagu ya. Baris pertama, lanjut ke baris kedua. Oke? Nah, begitu. Sekarang baris 1 dan baris 2 diulangi 2 kali ya, sesuai dengan lirik yang ada di situ. Dimulai ya, udah pada siap belum? Ayo mulai yuk, ambil pianonya semua. Nah, seperti itu ya. Pinter, kalian udah pada hebat-hebat nih. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya jadi di lagu yang tadi itu dimulai dari tangga nada do sama dengan C, ya kan? Seperti dengan yang ada di tulisannya ya. Nah, interval lagu itu apa sih? Interval itu adalah jarak dari nada yang satu ke nada yang selanjutnya. Nada yang pertama itu disebut nada pangkal dan nada yang kedua disebut nada selang. Selanjutnya, jangka tersebut mempunyai nama yang tertentu. Sebagai contoh, jangka dari C aksen ke D aksen dalam tanda C mayor, D aksen adalah yang kedua. Nah, C aksennya yang pertama. Karena langkah kedua, jadi disebut nada pangkal second. Nah, bisa dilihat ya di buku. C aksen ke C aksen adalah langkah ke-1 disebut prime. C aksen ke D aksen adalah langkah kedua yang disebut secondo. Dan seterusnya, bisa kalian baca ya. Selanjutnya, siapa yang mau tanya tentang interval? Yang masih bingung coba.
Kalau tidak ada, maka sekarang Ibu lanjut membuat kelompok ya. Satu kelompok berisi 5 orang. Kelompok 1 dari absen 1 sampai absen 5. Kelompok 2 dari absen 6 sampai absen 10. Dan seterusnya ya, udah mengerti kan? Iya. Nah, dari masing-masing kelompok ini nanti akan Ibu berikan satu buah judul lagu untuk kalian mainkan bersama-sama. Iya, betul. Ayo, siapkan buku catatannya. Ibu akan sebutkan judul lagunya ya. Kelompok 1, Ibu mau kasih lagu Apuse. Tahu kan lagu Apuse? Iya. Kelompok 2, Ibu mau kasih lagu Manuk Dadali. Sudah dicatat? Kelompok 3, Ibu mau kasih lagu Ondel-ondel. Sudah dicatat? Kelompok 4, Ibu mau kasih lagu apa ya? Ayo yang lain ada ide? Siapa yang mau kasih lagu? Boleh lagu Suwe Ora Jamu katanya. Iya, kelompok 5. Ayo kelompok 5. Ibu mau kasih lagu apa ya? Ayo, siapa yang mau kasih saran? Lagu Pancasila aja nih, spesial buat kelompok 5. Dan kelompok 6, lagu Indonesia Raya. Iya, sudah dicatat kan? Ayo diskusinya kita hentikan dulu. Sekarang kembali lagi lihat bukunya. Kita baca bacaan kita yang berjudul Bentuk Kepedulian Remaja Terhadap Lingkungan. Ayo dibaca dulu ya. Ayo dibaca dulu dalam hati. Nah, sudah selesai membacanya? Iya, sekarang setelah membaca dalam hati, membaca baik-baik, dipahami, diresapi, sekarang Ibu mau diisi lembar kerjanya. Diisi kata kunci apa yang ada di bacaan tersebut, dan juga perolehan informasi yang didapatkan. Nah, selain dari buku itu juga kalian menggunakan koran yang sudah kalian bawa ya. Sudah pada bawa kan semuanya? Iya. Jadi pilihlah salah satu tulisan dalam koran. Boleh yang pendek, boleh yang panjang, boleh berita politik, berita olahraga, berita artis mungkin. Bebas apa saja. Kalian baca baik-baik, dipahami, nanti diisi lembar kerjanya ya, dituliskan kata kunci dan juga informasi yang didapatkan. Ayo Ibu tunggu ya. Sudah selesai mengisi jawabannya? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang pubertas yang dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Bisa dilihat ya gambarnya ya. Itu ada gambar
bayi sampai dengan remaja sampai dengan dewasa. Kira-kira dari ke-6 gambar tadi, yang mana sih yang mengalami pubertas? Betul, ada 2 gambar yang mengalami pubertas, yaitu ada remaja laki-laki dan perempuannya. Iya, jadi baik laki-laki maupun perempuan mengalami pubertas. Pubertas itu apa sih? Nah, agar kalian lebih memahami pubertas itu apa, sekarang kita nonton video dulu yuk. Iya, jadi semuanya jangan dulu berisik, kita simak videonya bersama-sama ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai masa pubertas pada remaja. Mari kita perhatikan beberapa pertanyaan berikut ini. Berapa usiamu saat ini? Apakah usiamu sudah masuk masa remaja? Apakah kamu sudah menjalani pubertas? Apakah pubertas terjadi pada anak laki-laki dan perempuan? Kemudian, apa ciri-ciri pubertas? Jika kalian masih merasa bingung dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita pelajari bersama. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Pengertian. Apa itu pubertas? Yang kedua, usia pubertas. Pada usia berapa kita disebut memasuki masa pubertas? Yang ketiga, ciri pubertas pada laki-laki. Apa yang terjadi pada tubuh laki-laki ketika berada pada masa pubertas? Dan yang keempat, ciri-ciri pubertas pada perempuan. Sudah siap belajar bersama? Yuk kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pubertas. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Ayo coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut, manakah yang menunjukkan masa remaja? Gambar yang berada di tengah ini merupakan gambar yang menunjukkan masa remaja. Jadi, pengertian pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, atau perubahan fisik, mental, dan pola pikir pada anak menuju dewasa. Pubertas juga biasa disebut dengan akil balik. Kemudian, pada usia berapa kita disebut memasuki usia pubertas? Masa pubertas pada kehidupan kita biasanya dimulai saat kita berumur 8 hingga 10 tahun dan akan berakhir lebih kurang di usia 15 tahun hingga 16 tahun. Yang perlu diingat bahwa usia bukanlah patokan. Usia awal pubertas setiap anak belum tentu sama. Anak perempuan biasanya lebih awal memasuki masa pubertas, yaitu 8 tahun hingga 13 tahun. Sedangkan anak laki-laki lebih lambat, yaitu mulai 9 tahun hingga 14 tahun. Kemudian, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita sudah memasuki masa pubertas? Caranya yaitu dengan melihat ciri-ciri pubertas. Ada 2 macam ciri-ciri pubertas, yaitu primer dan sekunder. Perubahan primer artinya perubahan dalam tubuh meliputi hormon dan organ kelamin, sedangkan sekunder merupakan perubahan yang tampak dari luar. Berikut ini ciri pubertas pada anak laki-laki. Ciri atau tanda yang pertama adalah mengalami mimpi basah.
Mimpi basah merupakan ereksi di pagi hari tanpa kita sadari dengan mengeluarkan air mani. Seiring bertambahnya usia, momen mimpi basah semakin jarang dan sulit terjadi. Dengan mengalami mimpi basah berarti organ kelamin mulai berfungsi dan menghasilkan sperma dalam testis. Ciri yang kedua yaitu menghasilkan sel sperma. Sperma adalah sel reproduksi pada laki-laki yang merupakan salah satu bagian dari air mani dan hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Ciri yang ketiga yaitu menghasilkan hormon reproduksi. Hormon-hormon ini akan dihasilkan ketika kalian memasuki masa puber, seperti hormon testosteron dan sebagainya. Ciri pubertas sekunder pada laki-laki yaitu yang pertama, suara berubah menjadi lebih besar atau berat. Hal ini dikarenakan pita suara ikut berkembang seiring dengan perkembangan anak. Ciri yang kedua, jakun membesar. Memasuki masa puber, jakun remaja laki-laki yang tadinya tidak terlihat di lehernya akan mulai muncul dan membesar. Yang ketiga, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Perubahan fisik juga terjadi dengan tumbuhnya rambut di area wajah. Kumis dan jenggot juga memberikan kesan lebih dewasa pada laki-laki. Tumbuhnya rambut juga terjadi pada ketiak, kaki, dan organ kelamin. Bahkan ada pula laki-laki yang tumbuh rambut pada dada. Yang keempat, bahu lebar dan dada membidang. Selain itu, otot pada laki-laki akan mudah terbentuk jika diiringi dengan latihan fisik yang rutin. Ciri yang nomor 5 yaitu muncul jerawat. Hal ini paling sering terjadi sebagai reaksi karena hormon yang meningkat. Kemudian akan muncul ketertarikan dengan lawan jenis. Biasanya remaja akan lebih memperhatikan penampilannya. Selain itu, mereka juga akan memperbaiki cara bicaranya serta akan lebih sering menunjukkan sikap cari-cari perhatian. Yang selanjutnya, bagaimana ciri-ciri pubertas pada perempuan? Ciri pubertas pada perempuan ada dua macam juga, yaitu ciri primer dan ciri sekunder. Ciri primer yang pertama yaitu mengalami menstruasi pertama. Menstruasi adalah serangkaian pengeluaran darah, lendir, dan jaringan sel yang hancur dari uterus secara berkala setiap 28 hari. Darah akan keluar dari alat kelamin perempuan. Ciri yang kedua yaitu menghasilkan sel telur atau ovum. Sel telur adalah sel reproduksi wanita yang dihasilkan oleh ovarium. Sel ini nantinya akan menjadi jabang bayi jika dibuahi. Ciri yang ketiga yaitu menghasilkan hormon reproduksi. Tubuh akan menghasilkan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron yang sangat penting untuk mendukung perubahan fisik dan perkembangan organ reproduksi wanita. Hormon ini juga berfungsi mengatur siklus haid dan menjaga masa kehamilan. Kemudian ciri sekunder pada perempuan yaitu 1. Perubahan payudara. Payudara akan mulai timbul dan membesar. Tubuh perempuan juga mulai membentuk, terlihat dari lekukan pada tubuh dan pinggulnya yang membesar. Ciri yang ketiga yaitu tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Sama halnya dengan laki-laki, pada perempuan juga akan tumbuh rambut di ketiak dan organ kelamin. Akan tetapi, rambut tidak akan tumbuh pada wajah. Ciri yang keempat yaitu tumbuh tinggi. Metabolisme tubuh secara keseluruhan memberikan pengaruh pada tubuh sehingga akan lebih cepat tumbuh tinggi dan besar.
Yang kelima yaitu munculnya jerawat. Munculnya jerawat merupakan hal yang wajar pada remaja. Jadi, para remaja pada masa puber harus menjaga wajahnya agar selalu bersih. Ciri yang selanjutnya yaitu munculnya ketertarikan dengan lawan jenis. Ketertarikan ini merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, orang tua juga harus mengontrol anak-anaknya ketika masuk masa puber. Kita sudah belajar mengenai ciri-ciri masa puber. Sudahkah kamu masuk masa pubertas? Nah, gimana videonya? Seru kan? Coba sekarang kita ulas lagi yang ada di video. Jadi pubertas itu apa? Iya, betul sekali. Biasanya terjadi di usia-usia seperti kalian. Remaja dari 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun akan mengalami pubertas. Nah, sekarang dilihat kembali bukunya. Diisi kolomnya. Ciri-ciri pubertas yang terjadi pada anak laki-laki. Ayo, siapa yang masih ingat tadi di videonya apa sih ciri-ciri pubertas yang dialami oleh anak laki-laki? Ayo dituliskan ya. Nah, jika sudah, sekarang Ibu ingin menugaskan kepada kalian diskusi dengan teman sebangkunya nih. Kira-kira ciri-ciri pubertas mana yang terjadi pada perempuan? Yuk kita diskusi yuk. Sekarang kalian diskusi dulu dengan teman sebangku ciri-ciri pubertas yang terjadi pada anak perempuan. Bisa dilihat dari teman-teman sekitar atau diri sendiri ya. Nah, sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk memperlihatkan hasil diskusinya? Iya boleh, ayo silahkan. Baik, tepuk tangan dulu buat Ria dan juga Irna. Sudah berani maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Betul sekali yang sudah dikatakan Irna dan juga Eka tentang ciri-ciri pubertas yang dialami sendiri nih oleh diri mereka. Suaranya semakin melengking begitu ya. Sangat-sangat menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Iya, betul. Siapa lagi yang mau maju ke depan? Boleh sekarang yang laki-laki gantian. Ayo itu yang di belakang tuh, Dimas sama Ahmad. Ayo sini maju. Iya. Lagi tepuk tangan untuk Dimas dan Ahmad. Sudah berani maju ke depan. Betul juga yang disampaikan Dimas dan Ahmad tentang ciri-ciri pubertas yang dialami oleh perempuan. Walaupun mereka bukan perempuan, tapi mereka bisa untuk menyebutkannya. Bisa melihat lingkungan sekitarnya, teman-teman. Apa sih ciri-ciri pubertas yang dialami oleh perempuan? Nah, sekarang siapa yang masih bingung tentang pubertas? Ayo, ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, sekarang Ibu mau minta salah satu dari kalian untuk bercerita ke depan. Cerita tentang apa nih? Bercerita, menceritakan kembali tentang bacaan yang tadi kalian baca. Boleh yang dari koran, boleh juga yang dari buku.
Ayo, siapa yang mau menceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri juga nggak apa-apa. Iya, ayo boleh. Rara maju. Beri tepuk tangan untuk Rara. Iya, hebat. Rara sudah bisa maju ke depan, bercerita di depan teman-teman semua. Nah, siapa lagi yang mau maju ke depan? Tadi Rara sudah bercerita yang dari buku. Sekarang yang lain boleh yang dari koran. Siapa lagi? Rina. Boleh Rina. Oh iya, Rina akan menceritakan yang tadi ia baca dari koran tentang berita yang lagi panas. Apa sih beritanya? Kita dengarkan Rara ya. Kok Rara? Rina maksud ibu. Baik, hebat sekali Rina. Beri tepuk tangan untuk Rina. Terima kasih ya Rina dan Rara dan teman-teman semua tadi yang sudah maju ke depan. Hebat-hebat, sudah berani untuk berbicara di depan teman-teman semua. Yang lain akan ibu tunggu ya, maju ke depan di pertemuan selanjutnya. Sekarang kalian tuliskan dulu nih cerita yang kalian baca tadi di buku catatan kalian ya. Selanjutnya dikumpulkan ke ibu. Nah, baik, sudah terkumpul semua. Sudah kita pelajari semua materi-materi yang kita pelajari hari ini. Gimana nih? Capek gak sih belajar hari ini? Seru ya, sangat menyenangkan kan? Kita nonton video, kita main pianika. Siapa yang masih ngerasa kayaknya aku bosen deh bu? Gak ada ya. Hebat-hebat semuanya. Jadi kalian lebih suka pelajaran yang mana nih hari ini? Pelajaran membaca, pelajaran bermain pianika, atau yang menonton video? Semuanya suka. Alhamdulillah, ibu senang sekali mendengarnya. Kalau kalian sangat enjoy untuk menjalani pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah ya. Setelah belajar, mari kita berdoa lagi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ridhonya agar kita bisa belajar dengan nyaman, dengan bahagia, dan semoga ilmu-ilmu yang telah kita pelajari hari ini mampu kita pahami dengan maksimal dan kita amalkan selanjutnya ya. Sekarang siapa yang memimpin doanya? Gantian ya. Ibu tunjuk lagi sekarang memimpin doa. Siapa ya? Iman ya, pimpin doa ya. Baik. Amin. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang kita nyanyi dulu yuk bareng-bareng. Nyanyi Sayonara. Pasti pada bisa kan? 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara. Ayo boleh sambil dibereskan barang-barangnya. Kita siap-siap pulang ya. Sampai berjumpa lagi. Nah, baik, terima kasih ya anak-anak semua telah mau menyimak penjelasan dari ibu, mengikuti pelajaran hari ini dengan menyenangkan. Alhamdulillah.
Sekarang duduk yang rapih ya. Kita pulang bareng-bareng dimulai dari baris pertama dan seterusnya. Baik, Ibu tutup pelajaran hari ini. Mohon maaf apabila Ibu memiliki banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai